Perkenalkan, nama saya Cikawan Pamungkas. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menyampaikan video tentang materi peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Silahkan menyaksikan. Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kemajuan perekonomian masyarakat, menjaga stabilitas perekonomian dengan menyusun kebijakan, mengendalikan harga dan inflasi, memakai hasil pajak untuk membangun fasilitas dan infrastruktur, dan lain sebagainya. Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah 1. Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. 2. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. 3. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. 4. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan yang kesejahteraannya. Kelima, menjaga keseimbangan sosial dari ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Keenam, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Tujuan dan prinsip yang berkaitan dengan ekonomi Islam. KAF memaparkan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan dalam mengatur operasinya, yaitu 1. Komitmen terhadap ketentuan syariah. 2. Komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat. 3. Keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintahan Islam dan ketersediaan sumber daya. 4. Kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. 5. Kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. 6. Prinsip tanggung jawab sosial. 7. Syurah. Landscape ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, didirikan pada tahun 1953, menggantikan Bank of Java. Bank ini diatur oleh Dewan Gubernur, dipimpin oleh seorang gubernur, wakil gubernur senior, dan wakil gubernur. Tujuan utamanya termasuk menjaga stabilitas moneter, memperkuat manajemen moneter, dan mengembangkan sistem perbankan yang stabil. Selain itu, Bank Indonesia berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan dan merupakan bagian dari Aliansi untuk Inklusi Keuangan. Baru-baru ini, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan 7 days reverse repurchase sebesar 25 basis point menjadi 6,00% yang merupakan kenaikan kedua pada tahun ini dan ketujuh sejak tahun 2022. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap pelemahan rupiah akibat pengetatan moneter AS dan geopolitik risiko. Kenaikan suku bunga bertujuan untuk memitigasi dampak inflasi dari barang-barang impor dan memperkuat langkah-langkah untuk menstabilkan rupiah. Meskipun ada kenaikan, bank tersebut berencana untuk memfasilitasi pertumbuhan pinjaman dalam negeri dengan mengurangi persyaratan likuiditas bagi bank-bank dan memperluas kebijakan tambah uang muka untuk hipotek dan pinjaman mobil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen di Indonesia yang mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan. Didirikan pada tahun 2011, badan ini menggantikan badan pengaturan sebelumnya dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan
termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, pensiun, dan aktivitas keuangan lainnya. Visi OJK adalah menjadi pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memajukan sektor ini sebagai pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global. Hal ini bertujuan untuk menjamin kegiatan keuangan yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel, sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta perlindungan konsumen. Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) adalah lembaga zakat nasional di Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang membutuhkan. Organisasi ini berupaya untuk mempromosikan literasi dan inklusi keuangan dengan mendorong pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat non-tunai melalui laku pandai. Basnas berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pemangku kepentingan terkait zakat dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan ini bertujuan untuk menjadikan zakat lebih mudah diakses dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, sejalan dengan target spesifik SDG terkait pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Strategi Kenex dalam pengembangan ekonomi Islam. A. Penguatan halal value chain. Saat ini, konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk, makanan dan minuman, keuangan hingga gaya hidup. Sebagai tren gaya hidup, banyak negara yang mulai menggunakan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami. Penguatan keuangan syariah. Perkembangan keuangan syariah yang lebih pesat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya kebutuhan yang mendesak di masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, regulasi yang responsif terkait kebutuhan keuangan syariah, dan model pengembangan sistem keuangan syariah yang sudah tersedia secara global untuk replikasi. Di sisi lain, yang menyebabkan sektor real tidak berkembang adalah persepsi dan realitas bahwa sebagian besar sektor industri di Indonesia secara substansi sudah memenuhi syarat halal. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa. Selain dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, usaha semacam ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Penguatan ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan terminologi baru. Belum ada definisi istilah ini yang tepat dan disepakati. Diadaptasi dari laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP 2018, dua kata ini meliputi aktivitas ekonomi yang menggunakan jaringan dan platform internet sebagai infrastruktur yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. I need more bullets! I need more bullets! Whoa! Thanks for the protein, sir. Watch me ride that horse, sir. Hasta la vista, baby. 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 No, that is a weapon.